Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel National Electronic. Jadi hari ini kontennya agak beda nih. Jadi gue berencana untuk membuat konten edukasi soal AC ya. Dari nanti bagaimana cara memilih PK yang tepat, cara kerja AC itu gimana, kemudian bedanya AC inverter sama AC standar itu apa, dan apa namanya macam-macam lah pokoknya ya. Jadi untuk konten pertama ini mau bahas soal cara baca BTU dan watt AC inverter ya, karena sampai hari ini masih banyak banget yang nanya ke toko kami ya, ke gue juga gitu ya, kok cara baca wattnya AC inverter tuh gimana sih? Kalau misalnya satu PK maksimum 1000, terus kalau nyala pasti 1000, belum tentu guys, gitu ya. Jadi kita mulai ya kontennya ya. Oke guys, jadi gini, AC inverter itu sebenarnya wattnya nggak ada yang tahu, karena setiap detik dia bisa berubah. Ya, mengikuti suhu real ruangan dan minta suhu berapa di remote itu berpengaruh sekali gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya pas kita baru masuk kamar nih, baru pulang kerja gitu ya, suhu ruangannya misalnya, suhu kamarnya misalnya realnya 29, anggaplah begitu ya. Terus kita kalau nyalain AC minta suhu 18 misalnya gitu ya. Itu kan perbedaan suhunya kan jauh tuh 11 derajat. Jadi tentu saja AC bisa naik sampai watt maksimum karena ngejar full power untuk menurunkan suhu dengan cepat, mendekati suhu remote, gitu ya guys ya. Jadi, kalau ditanya, misalnya nih kita anggap contoh ya, kita ambil misalnya Daikin Alpha Inverter FTKH 25, 1 PK ya, itu kan watt maksimumnya kan 1130, betul ya, dan tengahnya 760, bawahnya 190. Nah, cara bacanya gimana? Apakah pada saat pertama kali AC dinyalakan, pasti wattnya langsung ke 1130? No, ya. Sebenarnya bisa iya, bisa enggak. Gitu ya. Jadi gini guys, faktornya banyak yang menentukan seberapa keras AC-nya mesti bekerja ya untuk mengejar suhu yang kita minta. Makanya kalau suhu yang diminta rendah sekali 20, 19, 18 gitu ya, itu tentu saja AC-nya akan kerja full power gitu ya maksudnya ya. Nah, kalau mintanya cuma 25 misalnya atau 24, sedangkan suhu kamarnya pada waktu kita masuk nyalain AC pertama kali, suhu ruangannya terbaca oleh termistor AC misalnya cuma 27. Ya kan? Terus kita minta AC suhunya cuma 25 di remote gitu ya. Itu tidak mungkin AC-nya sampai mentok wattnya ke 1130. Kenapa? Karena ngejar cuma 2 derajat. Ya, 2 derajat itu nggak terlalu sulit untuk dikejar. Ya. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi gitu ya? Yang pertama nih, makanya PK AC tidak boleh kurang di kamar gitu ya. Jadi kalau misalnya satu PK, kami selalu menyarankan maksimal di 15 meter persegi. Nggak lebih dari 15 ya. 16 sebenarnya sudah harus ke 1,5 PK. Untuk cara ngitung gimana nanti di video terpisah ya, karena ini videonya murni gimana cara baca watt sama BTU AC inverter. Watt lah terutama ya, karena yang tanya kan konsumsi listriknya berapa AC inverter gitu ya. Nah, kalau ngejernya cuma kayak 2 derajat, itu nggak mungkin sampai 1130 ya. Tapi kalau angka pastinya, nggak ada yang tahu ya, karena memang AC-nya menyesuaikan dengan kebutuhan ruangan, dengan juga yang pengaruh apa guys? Temperatur udara di sekitar outdoor unit ya, itu juga sangat pengaruh ya. Kalau pada saat siang bolong suhunya misalnya di sekitar outdoor bisa 35, bisa 40 bahkan ya, kalau kita cek Google nih, kadang-kadang kan misalnya suhu di luar lagi 35 misalnya atau 34 gitu ya, suhu di luar ya, kan ada real feel-nya guys ya. Di Google tuh ada real feel-nya. Real feel-nya kadang-kadang sampai 40, sampai 41 gitu ya. Nah, real feel itu nanti akan mempengaruhi kinerja outdoor-nya sendiri guys. Karena AC itu kalau memang terlalu panas suhu di sekitar outdoor-nya, maka pembuangan panasnya nggak bisa maksimal, jadi kompresornya panas banget kan. Nah, kalau kompresornya panas banget, biasanya powernya naik, konsumsi dayanya naik, tapi powernya turun guys. Oke? Jadi kenapa kalau siang kadang-kadang kita ngerasa kok AC-nya jadi kurang dingin, tapi kalau malam kok dingin banget, gara-gara itu guys. Karena kalau siang dia bisa turun kapasitas AC-nya ya, karena terlalu panas, jadi dia powernya turun. Sama seperti kalau pakai handphone, CPU-nya kan kadang-kadang kan misalnya lah 5 GHz gitu ya. Tapi kan itu nggak sustain performance ya. Kalau main game nanti turun gitu ya maksudnya ya. Kalau kita ngerti handphone, ngerti CPU gitu ya, biasanya kan speed-nya diturunin tuh. Ya kan, jadi nggak bisa full terus jalan di kapasitas maksimum, power maksimum, nggak bisa lama-lama tuh. Biasa cuma 20 menit, 30 menit karena handphonenya panas, dia speednya turun. Sama dengan AC. Ya, kalau AC-nya panas, dia pasti powernya akan dikurangi supaya AC-nya nggak sampai
kebakar gitu ya, atau overheat sampai mati ya. Kadang-kadang mati juga sih. Cuman maksudnya powernya biasa dikurangi guys kalau memang kondisi di luar ruangan panas, terutama di area di sekitar outdoor. Oke? Nah, kalau malam, karena udara di sekitar outdoor itu lebih cenderung lebih dingin, terutama kalau subuh gitu ya, bisa sampai 24 atau 25, itu biasanya AC bisa kerja banget, full power banget kerjanya. Ya, karena memang suhu di sekitar outdoor-nya rendah, jadi dia punya, powernya bisa maksimum. Makanya kadang-kadang suka, kalau malam dingin, kalau siang panas. Oke? Solusinya apa? Solusinya adalah naikin PK, tentu saja, atau biasanya outdoor-nya taruh di tempat yang teduh. Ya. Nanti kita bahas di video lain lagi kenapa outdoor lebih baik taruh tempat teduh walaupun sebenarnya nggak kenapa-napa gitu ya. Cuman nanti ada alasannya. Oke, kembali lagi ya. Jadi kalau misalnya wattnya itu 1100, kita ngomong FTKH 25 ya guys ya, 1 PK ya, Daikin Alpha Inverter ya. Watt maksimumnya 1130, tengahnya 760, bawahnya 190 ya kan. Semua AC inverter itu wattnya nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman AC-nya sama Tuhan ya. Jadi dia bisa keluarin watt berapa itu semua tergantung dari kita minta suhu berapa di remote dan suhu real ruangan. Nah, kalau nggak ada yang tahu wattnya berapa, gimana caranya pabrikan AC itu bisa ngomong kalau, oh AC saya misalnya wattnya segini, tengahnya segini, bawahnya segini. Akhirnya dibuatlah suatu kondisi test lab yang sama dari semua pabrikan AC, oke? Biar mereka bisa tahu itu maksimumnya tuh bisa sampai tarik daya berapa. Terus tengahnya, kalau udah running normal gitu ya, di power yang sesuai dengan rated-nya, contoh kayak FTKH 25 ya, Alpha Inverter, itu kan BTU tengahnya 9700. Nah, di BTU 9700 dia bisa tarik watt berapa? Itu dihitung 760 kalau di FTKH 25 ya. Kalau di Panasonic misalnya XU10, dia kan BTU tengahnya 9720 ya. Tarik wattnya itu 730 ya kan, lebih kecil dibanding Daikin. Oke. Terus apakah nanti XU10 lebih irit dibanding FTKH 25? Belum tentu. Ya, belum tentu. Nanti saya jelasin ya. Nah, terus di BTU watt minimum 190 ya. Kalau di Panasonic watt minimumnya adalah 225 di XU10 ya, di tipe XU10 XKP. Oke. Nah, terus watt yang minimum itu apakah bisa tercapai? Bisa ya, bisa enggak. Sama kayak watt maksimum, bisa ya, bisa enggak tercapai. Nah, jadi kondisi-kondisi apa nih yang bisa menentukan AC-nya bisa ke watt minimum atau tidak? Oke. Yang pertama, kalau suhu ruangan realnya ya sama suhu yang diminta di remote itu udah sama, itu bisa turun ke watt minimum. Bisa juga enggak. Ya. Bisanya biasanya kalau malam hari atau bahkan dini hari subuh, karena suhu di luar itu sudah rendah, misalnya kita minta 23 derajat di remote, suhu ruangannya udah 23, di luar juga cuma 24 misalnya, itu kan AC-nya basically nggak perlu ngeluarin daya besar untuk menjaga suhu tetap 23 di ruangan. Itu bisa turun sampai watt minimum 190. Bisa juga mati guys kompresornya guys. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong kompresor inverter tuh nyala terus, bedanya sama yang non-inverter bisa mati, kompresor inverter juga bisa mati guys. Ya kalau memang benar-benar sudah tidak dibutuhkan power untuk menjaga suhu di dalam ruangan, dia juga bisa mati ya, dan bisa lama juga matinya sama kayak AC non inverter, tergantung dari kelembapan dalam ruangan dan suhu berapa di ruangan. Oke. Jadi watt minimum itu adalah watt yang kompresornya masih bekerja sebelum dia mati. Oke. Jadi di Daikin FTKH 25 Alpha Inverter 1 PK dia di 190. Oke. Kalau di Panasonic XU10 di 225. Gitu ya. Bedanya kalau yang di FTKE, yang beta inverter, bawahnya adalah malah agak lebih tinggi, 245. Ya, dia running terakhir 245, baru dia mati kompresornya. Kalau yang FTKH di 190, oke? Gitu. Jadi watt minimum, watt tengah, watt maksimum itu bisa tercapai, bisa juga enggak. Ya, jadi faktornya ada banyak seperti tadi saya bilang ya. Seperti tadi suhu dalam ruangan, suhu real temperaturnya berapa, suhu di luar ruangan berapa, suhu yang diminta di remote berapa. Makanya guys, ya, kalau set remote itu jangan rendah suhunya, ya. Kalau terlalu rendah suhunya nanti tidak bisa dicapai oleh AC-nya, AC-nya wattnya nggak turun-turun. Gitu ya. Jadi inverter itu kan kita beli supaya hemat listrik. Tujuan utamanya adalah hemat listrik, betul ya. Kalau yang fitur-fitur itu kan cuma tambahan.
Ya, yang dicari tujuan utama beli inverter adalah hemat listrik. Nah, kalau pakainya nggak bener, bisa lebih boros daripada AC non-inverter. Ya, kenapa? Karena kalau di AC non-inverter kan wattnya basically cuma satu. Misalnya 1 PK 500 watt, ya cuma 800 watt. Mau set suhu 18, mau set suhu 15, mau set suhu 30, mau set suhu 28, itu selalu tarik dayanya 800. Kalau inverter naik turun. Ya, nah karena inverter itu, terutama inverter yang lebih mahal ya guys. Biasanya kalau inverter lebih mahal, dia BTU-nya bisa ekstra tuh. Kayak rata-rata kan AC 1 PK itu kan cuma 9.000. Kalau yang Alpha Inverter tengahnya aja 9.700. Kalau Panasonic yang XU10 tengahnya aja 9720. Kalau Airy Inverter 1 PK tengahnya aja 9.900. Gitu ya, itu tengah ya maksudnya ya. Bisa naik sampai 11.000 sampai 12.000 gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau misalnya set suhunya terlalu rendah, misalnya 18 terus gitu ya, maksudnya 16, 18 gitu ya, itu kan suhu yang tidak mungkin tercapai selama kita tinggal di Indonesia yang musimnya cuma 2, ya kemarau sama hujan, ya. Kalau di negara 4 musim, itu mungkin tercapai, bahkan mungkin di bawah itu kalau lagi musim salju misalnya ya, musim dingin. Kalau di Indonesia kan tidak pernah ya. Bahkan sekarang dibilang musim hujan sama musim kemarau aja udah nyaru ya, udah nyampur ya guys ya. Jadi kadang-kadang lagi saatnya musim hujan dia panasnya bukan main, lagi kemarau juga tiba-tiba hujannya lebat sampai banjir dan segala macam gitu ya. Jadi kita nggak bisa tahu maksudnya, dan kita menganggap bahwa sepanjang tahun ini Indonesia ini panas, oke? Dan kelembapannya juga tinggi ya. Kelembapan juga pengaruh ya guys. Ya, sama-sama suhu 23, kelembapan 40% dan kelembapan 80% itu rasanya beda. Di kelembapan 80% rasanya lebih panas, lebih sumuk, lebih pengap dibanding di kelembapan 40%. Oke? Jadi memang AC itu nggak gampang guys. Ya, banyak sekali faktor dan banyak sekali faktor yang menentukan guys ya gitu ya. Nah, kembali lagi nih guys. Kita ngomongin soal CSPF ya. Ini gue buka contekan sedikit ya. Ini gue buka websitenya Kementerian SDM. Ya, kalau dibilang misalnya Panasonic nih, misalnya gitu ya, kan BTU tengahnya 730. Kalau Daikin 1 PK FTKH watt tengahnya 760. Panasonic punya 730. Terus iritan Panasonic dong? No. No. Ya. Terus watt maksimumnya yang Panasonic cuma 1030, yang Daikin 1130. Berarti hematan Panasonic dong? No. Ya, gini guys. Jadi di dalam websitenya Kementerian SDM itu ada yang namanya CSPF. Ya, CSPF itu adalah Cooling Seasonal Performance Factor. Ya, di websitenya SDM itu ada 2 angka guys, nilai efisiensi ya. Jadi ada yang berdasarkan IIR, ada yang berdasarkan CSPF. Oke, IIR itu cara paling mudahnya adalah BTU AC dibagi watt, keluar tuh angka IIR. Oke, makanya di AC-AC yang sudah lama, yang perhitungannya masih pakai IIR, yang biasanya 2 angka 2 digit ya, di websitenya Kementerian SDM, nanti ada di bawah guys, di deskripsi nanti gue tulis linknya websitenya Kementerian SDM, jadi kalian juga bisa lihat ya, bisa cek sendiri kok. Ini apa yang gue ngomong semua tertulis di websitenya Kementerian SDM yang bisa diakses bebas sama semua orang. Oke, jadi di CSPF, nilai CSPF itu lebih ribet karena Cooling Seasonal Performance Factor dia memperhitungkan juga musim, waktu, kelembapan, dan lain sebagainya. Rumusnya nggak ada yang tahu, guys. Gua tanya brand juga nggak ada yang tahu. Ya, yang tahu cuma pemerintah, cuman angkanya lebih menunjukkan nggak cuma BTU dibagi watt. Makanya kenapa biaya listrik tahunannya kadang-kadang beda, gitu ya maksudnya ya. Kadang-kadang yang CSPF-nya, ya kalau dilihat CSPF, kemarin ada yang nanya di komen di YouTube gua tuh, guys. Ada AC Sharp sama AC Daikin kalau nggak salah ya. Jadi di website Kementerian SDM itu yang satu memang masih pakai IIR, yang AC Sharp itu masih pakai IIR. Misalnya nih konsumsi daya listriknya setahun 3 juta anggaplah. Nah kalau yang Daikin 3,5 juta misalnya atau 4 juta, lah lebih boros dong dibanding yang lebih boros Daikin dong dibanding Sharp. Belum tentu guys. Kenapa? Karena dulu yang Sharp punya itu perhitungannya menggunakan IIR yang pertama. Yang kedua, di website Kementerian SDM cuman ada tanda bintang asumsi penggunaan 8 jam per hari. Oke, asumsi penggunaan 8 jam per hari itu apakah di ruangan yang sama, luasnya sama, tingkat kelembapannya sama, suhu awalnya sama, suhu akhirnya sama, di luar lagi panas atau lagi hujan, apakah sama dan sesuai. Ya, karena semua itu mempengaruhi. Letaknya outdoor aja ditaruh di mana,
kena matahari apa enggak, anginnya lagi panas apa enggak, lagi banyak angin apa enggak, itu juga mempengaruhi konsumsi daya AC, guys. Oke, jadi nggak serta, bukannya saya bilang SDM ngaco, enggak, cuman menurut saya lebih baik, lebih dielaborate, nggak cuman asumsi penggunaan 8 jam sehari. Nah, di tesnya, kalau jam 12 siang sampai jam 8 malam, sama jam 9 malam sampai jam 5 pagi, tentu saja hasilnya beda. Ini kan juga tidak diberitahu nih, di tesnya jam berapa, suhunya berapa, kelembapannya berapa, ini semua pengaruh, guys. Ya, jadi mungkin akan lebih baik kalau memang dijabarkan lebih banyak gitu ya. Cuman kita ngambil sisi jalan tengahnya aja deh, ya, karena kalau mau minta seperti itu kan agak repot, ya. Jadi kita lihat pokoknya intinya CSPF lebih besar itu lebih irit AC-nya, ya. Walaupun kelihatannya watt maksimumnya lebih tinggi yang ini, watt tengahnya lebih tinggi yang ini, belum tentu lebih boros dibanding yang watt tengah dan maksimumnya lebih kecil. Oke? Nah, berdasarkan nilai CSPF, ya, gue nggak menjelekkan merek lain, ya. Kita cuma ngomong CSPF yang tertera di websitenya Kementerian SDM, ya. Panasonic punya yang XU10 itu CSPF-nya 5,3. Oke, makanya bisa dapat 5 bintang. Karena biasanya CSPF itu mengacu kepada bintang, ya. Mulai 4,8 atau 4,9 kalau nggak salah, ya. Nilai CSPF-nya udah 4,9 atau 4,8 tuh udah mulai dapat 5 bintang, guys. Dari pemerintah Indonesia. Jadi kalau beli AC ada bintang-bintangnya gitu, ya. Nggak mesti 5 baru 5 bintang. Kalau nggak salah 4,9 udah dapat 5 bintang, oke? Nah, 5 bintang itu sendiri itu beda-beda, guys. Karena ada angkanya, ada angka CSPF-nya, ya. Tentu saja AC yang CSPF-nya 4,9 sama 5,5 sama yang 6, tentu saja jauh lebih irit yang 6. Walaupun watt maksimumnya lebih tinggi, watt tengahnya juga lebih tinggi. Walaupun itu, ya. Nah, di Panasonic sendiri, kita ambil contoh Panasonic, ya. Dia punya CSPF-nya 5,3 yang XU10, ya. Nah, kalau di Daikin, kita ambil contoh yang Daikin sekarang nih, ya. Kan ada 2 tipe sekarang inverter buatan Indonesia, FTKE beta inverter dan FTKH alpha inverter. Yang beta inverter FTKE, ya, yang gua nyontek dulu, ya, FTKE 25. Nah, FTKE 25 dia punya CSPF 4,66. Oke, 4 bintang. 4 bintang, ya, 4,66, ya. Kalau yang FTKH 25 alpha inverter dia punya CSPF 7,17, ya. Itu tingginya di jubile, ya, tinggi banget, yang menandakan kalau AC-nya jauh lebih irit dibanding AC-AC 1PK merek lain, ya. Nggak jelek-jelekin merek lain dan nggak membagus-bagusin Daikin. Ini semua ada bisa dilihat di websitenya Kementerian SDM. Oke? Nah, jadi FTKH 25 itu kalau dibilang lebih irit nggak dibanding yang FTKE 25 misalnya yang beta? Ya jelas. Ya kan, sama Panasonic pun lebih irit yang Daikin yang Alpha, ya jelas. Apalagi angkanya yang satu 5,3, yang satu 7,17, jauh banget, ya. Jadi walaupun watt maksimumnya lebih gede, 1130, tetap pas running dia lebih kecil wattnya, guys. Ya, kalau kalian nonton video review gua yang FTKH sama Pak Unggul dari Daikin itu, dia sampai sempat mati segala kompresornya gitu, ya. Waktu nyala pun cuma kayak 200-an watt gitu, kecil banget untuk 1 PK gitu, ya, guys, ya. Jadi memang kita sebagai konsumen dituntut untuk lebih pinter, guys, untuk lebih ngerti. Makanya saya juga buat konten edukasi seperti ini, bukan mau jatuhin merek lain, enggak, ya, enggak, sama sekali enggak, ya. Saya juga nggak bilang, waduh, kalau gitu belinya semua FTKH aja, nggak usah beli merek lain. No, bukan gitu, ya. Ini murni gimana cara baca wattnya AC inverter dan hal-hal apa aja, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi, ya. Karena sering banget yang nanya, saya juga jujur, ya, saya kurang suka kalau ada brand-brand yang dijual watt minimum, gitu, ya. Karena nggak selalu mencapai watt minimum, gitu, ya. Banyak sekali faktornya, ya. Perbedaan suhu di luar ruangan, kelembapan kamar, itu semua sangat mempengaruhi apakah watt minimum bisa tercapai atau tidak. Gitu, ya. Makanya yang saya suka berpatokannya sama CSPF-nya aja deh. CSPF kan dari pemerintah, ya, nggak ada bahasa-bahasa marketing, karena pemerintah kan ngomong apa adanya begitu aja, gitu, ya. Bukan berarti kalau yang CSPF-nya jelek terus nggak jadi dibeli AC-nya. Terserah kok. Saya nggak pernah menjelek-jelekin satu merek lain. Kalau mau beli brand A, brand B, brand C, silahkan. Itu semua hak kalian, gitu maksudnya, ya. Jadi saya cuma ingin menjelaskan, nggak mesti kalau watt maksimumnya lebih tinggi, watt tengahnya lebih tinggi, itu AC-nya lebih boros dibanding yang lebih rendah. Dia punya watt tengah sama watt maksimum. Belum tentu, guys, ya. Semua berdasarkan CSPF, gitu, ya, guys, ya. Jadi semoga konten
Buset, udah 20 menit. Kalau ngomong nggak bisa berhenti. Oke, jadi kali ini sampai sini dulu aja ya. Jadi kalian sudah tahu ya cara bacanya ya. Jadi wattnya itu sebenarnya nggak ada yang tahu. Watt ini dihitung di lab supaya ketahuan watt tengah, watt minimum, sama watt maksimumnya berapa. Ya cara bacanya juga begitu ya. Jadi kalau pertama kali nyala, apakah wattnya bisa mentok? Bisa iya, bisa enggak ya. Kalau kalian pencet mode powerful, mode turbo, tentu saja itu kan dipaksa. Asalnya supaya kerja maksimum, tentu saja mungkin banget tercapai watt maksimumnya. Kalau pencet tombol powerful atau turbo atau apapun itu dia ya. Atau misalnya kamarnya pas baru nyala dibuka lebar-lebar gitu pintunya gitu ya, itu kan kalau wattnya maksimum ya wajar lah karena angin dinginnya semua keluar ke dalam ruangan gitu ya. Jadi AC-nya mesti kerja keras untuk mendinginkan atau menjaga suhu ruangan. Oke, jadi udah ngerti ya guys ya, watt maksimum, watt tengah, dan watt minimum ya. Watt itu semua hanya sebagai lab ya, untuk berapa wattnya tiap detik itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Yang CSPF-nya lebih tinggi pasti narik wattnya lebih kecil dibanding yang CSPF-nya lebih rendah. Intinya cuma gitu ya. Tapi separah-parahnya atau nggak separah-parahnya lah, kata-katanya kurang baik. Sejelek-jeleknya CSPF, namanya inverter, udah pasti tetap lebih irit dibanding pakai standar. Oke. Walaupun tadi kan saya bilang ya, bisa lebih gede nggak? Bisa. Bisa juga enggak. Saya sendiri pakai di rumah ya. Jadi saya ada ruang keluarga yang nyambung sama ruang makan ya. Saya pakai AC 2,5 PK inverter ya. BTU-nya kurang, tetap kurang karena nyambung ke ruang keluarga, dari ruang keluarga nyambung ke ruang makan tanpa sekat ya. Terus dulu sebelum saya ganti AC pakai 2,5 PK inverter, saya pakai Panasonic. Pakai PU ya, PU 24. Dulu sebelumnya pakai nasional Panasonic. Ya, dulu pakai Panasonic 2 PK yang non inverter ya. Listrik rumah saya 7.700 dan dulu kalau pas nyala AC semua suka jebret tuh. Terutama kalau AC yang ruang keluarga nyala karena gede 2 PK, jadi walaupun 7.700 suka jebret listriknya. Nah, setelah saya ganti ke PU24, which is naik PK ya, dari 2 PK ke 2,5 PK pakai PU24, itu malah sekarang tidak pernah jebret dan listriknya bayarnya malah lebih murah guys. Sekitar 300.000 per bulan. Dengan kondisi yang sama ya. Jadi kalau weekend suka dinyalain Sabtu Minggu. Kalau yang Senin sampai Jumat jarang nyala. Cuma kalau pas weekend suka nyala tuh AC ruang keluarga ya. Gitu. Jadi kembali lagi. Kalau nyalanya lebih lama, itu AC inverter selalu akan lebih irit. Ya. Tadi saya bilang kalau misalnya suhunya nggak, nah kalau di ruang keluarga saya set suhunya cuma 24-25. Ya, gitu maksudnya. Terutama kalau siang itu cuma 25, kadang-kadang 26 gitu ya. Karena di luar lagi panas banget. Jadi saya punya ruang keluarga juga void dan ada kaca jendela gede. Jadi set suhu berapapun sebenarnya nggak mungkin nyampe. Jadi ya 25-26 itu tetap ujung-ujungnya lebih irit. Cuma kalau di awal mungkin dia rasanya lebih boros dibanding yang 2 PK dulu non inverter. Tapi kalau udah nyala lama, toh listriknya tetap turun karena dilihat dari dia punya membayar listrik saya bulanannya turun sekitar 300.000 gitu ya guys ya. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Kalau masih ada pertanyaan, jangan lupa komen aja di bawah. Nanti gue sama Mimin bisa bales. Tenang aja, pasti kita bales semua komen-komennya. Dan kalau ada ide-ide lain mau bikin video apa nextnya, tolong tulis komen di bawah juga ya. Jangan lupa di komen, di subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!